Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ropiadi Alba. Baik para sahabat sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbagi sebuah tulisan berkaitan dengan waktu. Dengan tulisan ini pernah saya tayangkan di salah satu blog yang bernama Netizen, Republika Netizen. Baiklah para sahabat sekalian, rahasia waktu. Setiap manusia diberikan waktu yang sama dalam sehari semalam, yaitu 24 jam. Namun dalam kenyataannya penyikapan manusia terhadap waktu beraneka ragam. Ada yang merasa waktu berjalan begitu cepat karena terjebak dan asyik dengan rutinitas kerja seharian yang sangat menyita waktu, sehingga merasa waktu yang tersedia tidak sebanding dengan beban kewajiban yang harus diselesaikan. Namun di sisi lain ada juga manusia yang merasa waktu berjalan sangat lambat karena merasa bingung harus melakukan apa di tengah luasnya waktu yang mereka miliki. Inilah di antara sebagian misteri waktu yang terkadang sulit kita pecahkan. Apakah ini berkaitan dengan persepsi yang kita miliki terhadap apa yang kita rasakan, atau berhubungan pula dengan tingkat frekuensi kerja dan kenyamanan dalam berpikir? Waktu merupakan anugerah terbesar yang dimiliki manusia dari Sang Pencipta. Waktu memiliki sifat cepat berlalu dan tak mungkin terulang kembali. Oleh karenanya, waktu merupakan sarana produktivitas manusia. Jika ia pandai memanfaatkan waktu, maka ia akan menjadi manusia yang produktif dan berbahagia dalam hidupnya. Waktu adalah sebuah misteri terbesar dalam hidup ini. Di dalamnya berisikan pengalaman-pengalaman individu yang berbeda satu sama lain. Sebagian besar di antara kita mungkin merasa waktu berjalan begitu cepat. Kita merasa baru kemarin kita mengalami masa kanak-kanak. Ternyata hari ini kita sudah memiliki anak-anak. Waktu terasa begitu cepat berlalu, padahal dahulu ketika kita masih kanak-kanak kita membayangkan bahwa masa remaja atau bahkan masa dewasa adalah sebuah waktu yang terasa lama sekali dan tak terasa dan tak terujung. Namun ketika semua telah kita lalui, seolah-olah itu baru terjadi kemarin. Hal ini ternyata secara tersirat sudah termaktub dalam Al-Quran, surat An-Nazi'at ayat 46, yang artinya, pada hari itu mereka melihat hari berbangkit. Mereka merasa seakan-akan tinggal di dunia, melainkan sebentar saja, di waktu sore atau pagi hari. Jika kita melihat pada pengalaman yang terjadi, maka waktu merupakan salah satu bentuk persepsi, tergantung pada orang yang merasakannya, sehingga waktu bersifat relatif. Untuk mendefinisikan apa itu waktu, kita terpaksa menggunakan pendekatan sebuah satuan dari waktu tersebut. Kita mengenal satuan waktu yang bernama abad, windu, tahun, bulan, minggu, hari, jam, dan detik. Dari sana kita sepakati bahwa satu abad sama dengan 100 tahun. Satu tahun sama dengan 12 bulan. Satu bulan sama dengan 30 hari. Satu hari sama dengan 24 jam. Dan satu jam sama dengan 60 menit. Serta satu menit sama dengan 60 detik. Kembali kepada istilah relativitas tadi, bahwa semua kita memiliki waktu yang sama, yaitu sehari semalam selama 24 jam. Tapi ada yang mempersepsikan waktu yang ada begitu cepat berlalu. Namun ada sebagian lain merasa waktu berjalan biasa saja atau bahkan agak lambat. Sebelum adanya standarisasi satuan waktu, perhitungan waktu didasarkan pada peredaran matahari maupun bulan. Sebagai contoh, dalam agama Islam kita mengenal waktu-waktu sholat. Waktu sholat zuhur adalah ketika tergelincir matahari menuju arah tenggelamnya, hingga bayangan seorang sebagaimana tingginya selama belum masuk waktu asar. Dan waktu asar masih tetap ada selama matahari belum menguning. Kalau kita perhatikan antara penunjuk waktu, arloji ataupun jam, dengan ukuran posisi matahari sebagai penanda waktu sholat, tampak ada perbedaan. Penunjuk waktu berupa arloji bersifat statis, artinya tidak ada perubahan dan akan bergerak monoton dan tetap. Tapi penanda waktu berupa posisi matahari lebih bersifat dinamis dan mengalami perubahan. Ini bisa kita perhatikan dari kejadian sehari-hari. Misalnya pada suatu hari jam menunjukkan pukul 05.30.
Tapi suasana pagi sudah begitu terang karena matahari sudah mulai terbit. Tapi di lain kesempatan, waktu menunjukkan pukul 05.30 juga, tapi suasana masih gelap dan matahari belum terbit. Dalam skala yang lebih makro, bisa jadi persepsi semakin cepatnya waktu berlalu, bisa jadi disebabkan oleh semakin cepatnya perputaran bumi pada porosnya, maupun peredaran bumi mengelilingi matahari, sehingga pergantian siang dan malam semakin cepat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian para sahabat, ulasan singkat saya seputar waktu. Semoga kita dapat memanfaatkan waktu dengan baik dan benar. Sampai jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.